Di sini saya akan menjelaskan alat-alat fiber optik dan fungsinya. Fusion splicer merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menyambungkan sebuah core serat optik. Serat tersebut terbuat atau berbasis kaca yang mengimplementasikan suatu daya listrik yang telah dirubah menjadi sebuah media sinar berbentuk laser. Sinar laser tersebut berfungsi untuk memanasi kaca yang terputus pada core sehingga bisa tersambung kembali dengan baik. 2. Stripper. Sama seperti kabel-kabel yang lain, salah satunya seperti kabel koaksial dan UTP, kabel fiber optik juga memerlukan alat ini. Alat ini berfungsi sebagai media untuk memotong dan mengupas kulit dan daging kabel. Ketiga, cleaver. Cleaver tools ini mempunyai fungsi untuk memotong cord yang kulit kabel optiknya sudah dikupas. Pemotongan cord ini wajib menggunakan alat khusus ini. Pada serat kacanya akan terpotong dengan rapi. Jika proses ini berhasil dilakukan dengan baik, maka tahapan selanjutnya kalian bisa teruskan ke tahapan jointing. 4. Optical power meter atau OPM. OPM adalah sebuah alat yang dipakai sebagai penentu kekurangan daya suatu cahaya pada aliran kabel, jaringan serat atau fiber optik. Optical power meter adalah kepanjangan dari OPM. Pada intinya, OPM merupakan sebuah alat yang biasanya dimanfaatkan dalam kabel jaringan fiber atau optik dalam mengukur, menentukan atau mengidentifikasi kekuatan suatu daya dari cahaya yang ada di dalam kabel jaringan tersebut. Kelima, Optical Time Domain Reflectometer atau OTDR. OTDR merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mendeteksi suatu kabel serat optik dalam jarak tempuh tertentu. Troubleshooting dapat dilakukan dengan baik karena sangat mudah menentukan suatu letak lokasi gangguan yang tengah terjadi. Alat OTDR ini sendiri biasanya digunakan untuk melakukan pendeteksian kabel crack, putusnya cord yang belum diketahui letaknya. 6. Link screw. Fungsi untuk memberikan suatu signal untuk jalur yang akan dilalui. Misalnya untuk mengukur suatu redaman jalur satu dari ujung ke ujung, di mana link screw ini akan berfungsi sebagai media yang memberikan signalnya. 9. Bit Error Rate Test. Alat ini berfungsi sebagai pengecek koneksi jaringan TDM Time Division Multiplexing, yang mana jaringan TDM aplikasinya yaitu layanan clear. Secara spesifiknya bertes untuk mengecek. 10. Splitter optik. Splitter dapat memisahkan daya optik dari satu input serat ke dua atau beberapa output serat. Optimasi tidak dilakukan terhadap data yang digunakan terhadap pelanggan yang jarak berbeda dari node splitter, sehingga sifatnya ideal dan cara kerjanya membagi optik sama rata. Yang ke-11, fiber node. Fiber node merupakan suatu titik transmisi antar jaringan optik dengan jaringan koaksial. Fiber elektronik yang berfungsi untuk mengubah sinyal optik yang berasal dari distribution terhubung menjadi sinyal elektronik untuk diteruskan ke rumah-rumah pelanggan melalui kabel koaksial. Berhubung dengan teknologi HFC, hybrid fiber koaksial, dan banyak diaplikasikan untuk sistem jaringan TV kabel. 12. Fiber optik adapter. Fiber optik adapter merupakan suatu komponen yang digunakan untuk melakukan penyambungan atau menghubungkan kabel fiber optik satu dengan yang lain. Jika penyambungan dilakukan terhadap kabel fiber optik yang memiliki konektor berbeda, maka fiber optik adapter disebut fiber adapter hybrid atau special adapter. 13. Pigtail fiber optik. Pigtail fiber optik merupakan sepotong kabel yang hanya memiliki satu buah konektor di ujungnya. Pigtail akan disambungkan dengan kabel fiber yang belum memiliki konektor. Biasanya, kabel pigtail ini diinstal di OTP, Optical Distribution Box, dan disambungkan atau splicing dengan tarikan kabel optik yang gelondongan, low stubborn kabel atau thin bifred kabel. 14. Optical Termination Box. Optical Termination Box berfungsi sebagai distribution fiber
seperti FDF yang menampung maksimal 72 core. Optical terminal box juga digunakan untuk menghubungkan kabel serat optik indoor maupun outdoor, dan patchwork OTB dapat dipasang di dinding maupun tiang. 15. Joint closer optik. Joint closer merupakan sebuah box atau tempat untuk menaruh hasil sambung dari fiber optik. Sebagai contoh, jika ada kabel fiber optik putus karena terpotong atau terbakar, maka kabel tersebut disambung atau splicing dan hasil splicingan ditaruh di closer. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis adapter. Nah, yang pertama ada FC fiber optik adapter. Jenis adapter fiber optik yang satu ini tersedia dalam jenis single mode dan multimode. Ada 3 jenis bentuk atau tipe fiber optik FC adapter: tipe persegi, tunggal, dan ganda tipe D. Semua fiber optik FC adapter dengan rumah housing, logam dan lengan sleeveless dari keramik. Jenis adapter fiber optik ini tersedia dalam jenis single mode dan multimode, serta simplex dan duplex SC adapter fiber optik dengan perumahan housing plastik, mempunyai beberapa varian warna, seperti biru untuk PC single mode, hijau untuk APC single mode, dan multimode beige untuk PC. Semua fiber optik SC adapter mempunyai jenis flight. Sementara itu untuk single mode adapter dengan lengan zirconia, dan untuk serat multimode adaptor dengan lengan perunggu. Yang ketiga, LC fiber optik adapter. Adapter fiber optik LC semua rumah housing plastik. Ada simplex LC adapter dan adapter LC duplex. Fiber optik adapter LC warnanya sama dengan fiber optik SC adapter. Biru untuk PC single mode, warna beige untuk PC modus multi, dan hijau untuk APC single mode. Fiber optik adapter LC dengan lengan perunggu untuk multimode dan lengan zirconia untuk single mode. Nah, yang keempat di sini ada ST fiber optik adapter. Fiber optik ST adapter semua jenis ulur dengan perumahan housing logam. Yang single mode dengan lengan zirconia, dan yang multimode adalah dengan lengan perunggu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika dari teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya tentang apa itu fiber optik dan apa fungsi dari fiber optik, teman-teman bisa langsung komen di kolom komentar. Sekian, terima kasih.